Pertumbuhan ekonomi rasanya kok makin lambat ya. Jurang antara si kaya dan si miskin makin lebar, dan pemerintah kelihatannya kayak nggak berdaya. Kita semua ngerasain itu kan? Tapi gimana kalau solusinya itu bukan milih antara pasar bebas total atau negara ngatur semuanya? Gimana kalau ada jalan ketiga? Nah, hari ini kita bakal bedah satu ide baru yang cukup ambisius, katalisme. Coba deh kita mulai dari gambaran ini. Mungkin familiar ya rasanya. Di satu sisi ada gedung-gedung pencakar langit yang mewah. Persis di sebelahnya ada pemukiman yang berjuang cuma buat bertahan hidup. Ini bukan fiksi loh. Ini wajah ekonomi global kita sekarang. Sebuah sistem yang bisa menciptakan kekayaan yang luar biasa, tapi di saat yang sama juga ninggalin banyak banget orang di belakang. Pertanyaan dasarnya, emang harus begini terus? Atau bisa nggak sih kita rancang sesuatu yang lebih baik? Oke, sekarang kita lihat angkanya langsung. 76%. Angka dari World Inequality Report 2022 ini nunjukin kalau hampir 3/4 dari seluruh kekayaan di dunia ini itu dipegang cuma sama 10% orang paling kaya. Ini bukan sekedar statistik ya. Angka inilah yang ngejelasin kenapa rasanya kesempatan itu nggak merata dan kenapa sistem ini terasa nggak adil buat banyak orang. Jadi, kok bisa sih dunia jadi nggak seimbang begini? Nah, sebelum kita ngomongin obatnya, kita harus diagnosis dulu penyakitnya dengan benar. Yuk kita bedah akar masalah yang coba dijawab sama katalisme ini. Jadi, ekonomi kita tuh lagi kejepit di antara dua masalah besar. Pertama mesin utamanya, yaitu produktivitas malah melambat. Di saat yang sama, kekuatan ekonomi justru makin ngumpul di tangan segelintir perusahaan raksasa. Wah, ini resep buat ketidakseimbangan yang bahaya banget. Grafik ini nunjukin pergeseran kekuatan yang luar biasa. Coba lihat, dari 100 entitas ekonomi terbesar di dunia, mayoritasnya itu bukan lagi negara, tapi korporasi. Ini kan jadi pertanyaan besar, kalau perusahaan lebih kuat dari pemerintah, siapa dong yang sebetulnya bikin aturan main di dunia ini? Dan ini dia dampaknya buat kita semua. Waktu negara kehilangan kekuatan finansialnya, kemampuannya buat nyediain layanan publik yang penting, kayak sekolah yang bagus, rumah sakit yang terjangkau, atau jalanan yang layak, itu jadi ikut terkikis. Fondasi buat kita bisa makmur bareng-bareng jadi goyah. Oke, masalahnya udah jelas ya. Sekarang gimana solusinya? Di sini kita kenalan sama katalisme, sebuah gagasan yang coba nawarin jalan ketiga, yang keluar dari perdebatan kuno antara pasar bebas murni lawan negara yang mengontrol semuanya. Jadi apa sih sebenarnya katalisme itu? Gini, bayangin sebuah sistem di mana negara punya dua peran aktif. Pertama, dia jadi katalis, yang nyulut api inovasi dan produktivitas di pasar. Kedua, dia berfungsi kayak penyedot debu fiskal, sebuah cara yang efisien buat ngumpulin sumber daya untuk pembangunan. Yuk kita bedah dulu metafora yang pertama, negara sebagai katalis. Kalau di pelajaran kimia, katalis itu kan zat yang mempercepat reaksi tanpa ikut habis. Nah, di ekonomi, negara itu memfasilitasi, menghubungkan dan menciptakan kondisi biar sektor swasta bisa berinovasi dan tumbuh dengan maksimal. Metafora kedua, penyedot debu fiskal, kedengerannya emang agak aneh ya, tapi intinya kuat banget. Idenya adalah gimana caranya membangun mesin fiskal yang super efisien buat ngumpulin pendapatan dari dalam negeri, kayak pajak. Tujuannya, biar negara bisa membiayai pembangunannya sendiri, nggak terus-terusan bergantung sama utang luar negeri. Oke, ini kan bukan cuma soal metafora-metafora keren aja ya. Katalisme ini dibangun di atas 5 pilar yang konkret dan saling berhubungan. Mari kita lihat satu persatu. Ini dia nih kerangka kerja katalisme ditopang oleh 5 pilar utama. Pertama, mesinnya itu produktivitas dan inovasi. Kedua, tujuannya adalah inklusivitas sosial. Ketiga, supirnya adalah negara aktif yang terbatas. Keempat, bahan bakarnya adalah kemandirian fiskal. Dan kelima, jalurnya adalah integrasi global yang cerdas. Yuk kita lihat lebih dalam lagi masing-masing pilar ini. Pilar pertama, ini fondasinya, produktivitas. Ini bukan soal kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas. Fokusnya adalah gimana caranya mendorong adopsi teknologi, ningkatin skill tenaga kerja kita, dan berani investasi di proyek-proyek besar yang bisa mengubah arah permainan ekonomi. Buat apa pertumbuhan ekonomi tinggi-tinggi kalau yang nikmatin cuma sedikit orang kan? Nah, pilar kedua, inklusivitas sosial memastikan kalau kue ekonomi itu nggak cuma makin besar, tapi potongannya juga dibagi secara adil. Caranya, lewat akses yang setara ke pendidikan, kesehatan, dan juga modal usaha. Nah, ini pilar yang penting banget buat dipahami.
Peran negara di sini tuh bukan buat ngatur semua hal sampai ke detail terkecil ya. Bukan. Perannya itu lebih kayak nahkoda kapal yang nentuin arah tujuan, sementara para pelaku pasar yang mendayung kapalnya biar bisa melaju kencang. Lanjut, pilar keempat, kemandirian fiskal. Ini soal kedaulatan. Gimana sebuah negara bisa benar-benar berdaulat kalau keuangannya aja tergantung sama pihak lain? Makanya pilar ini fokus ke pembangunan sistem pajak yang efisien, pengelolaan aset negara untuk sebesar-besarnya manfaat publik, dan memastikan setiap rupiah anggaran itu dibelanjakan dengan pintar. Dan pilar terakhir, ini soal gimana kita bergaul sama dunia luar. Kapitalisme itu nggak anti globalisasi. Justru sebaliknya, tapi dengan cara yang cerdas. Manfaatkan semua peluang dari pasar global, tapi di saat yang sama bangun juga kekuatan industri di dalam negeri. Biar kita nggak gampang goyah. Oke, teorinya udah dapet nih. Tapi gimana prakteknya? Apa sih yang bener-bener dilakuin sama negara katalis ini di dunia nyata? Filosofi negara katalis ini bisa diringkas dengan satu kalimat keren ini. Tujuannya itu bukan buat nyetirin setiap mobil satu-satu, bukan. Tapi untuk merancang sistem lalu lintas yang efisien, yang bikin semua orang bisa sampai ke tujuannya dengan lancar dan aman. Kalau mau lihat contoh paling klasiknya, ya kelahiran internet. Awalnya itu kan ada ARPANET, proyek riset dari pemerintah Amerika Serikat yang risikonya terlalu tinggi dan hasilnya nggak pasti kalau mau didanai swasta. Jadi, pemerintah yang nanam benihnya dan sektor swasta yang kemudian menumbuhkannya jadi hutan industri raksasa seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, kalau kita rangkum peran negara katalis ini ada 3. Pertama, dia ngisi kekosongan yang biasanya dihindari pasar, kayak riset-riset dasar yang berisiko tinggi. Kedua, dia jadi investor pertama atau incubator buat ide-ide terobosan. Dan ketiga, dia jadi mak comblang yang mempertemukan para akademisi, industri, dan investor buat menciptakan ekosistem inovasi yang baru. Nah, setelah kita bedah semua ini, kita sampai ke pertanyaan besarnya. Apakah katanisme ini beneran bisa jadi cetak biru ekonomi yang baru dan bisa kita terapkan? Intinya, janji dari katalisme tuh ini. Udahlah kita berhenti berdebat soal negara lawan pasar. Sebaliknya, mari kita fokus gimana caranya negara yang strategis bisa jadi partner terbaik buat pasar yang dinamis demi menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan dan bisa dirasakan oleh semua orang. Tentu aja, ini ide yang ambisius banget. Jadi, kita akhiri pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Apakah model negara katalis ini adalah solusi yang kita butuhkan di era sekarang, atau cuma sebuah ide yang terlalu indah untuk jadi kenyataan di dunia yang kompleks ini? Jawabannya mungkin akan membentuk masa depan kita bersama.